Bahwa pengurus dan atau anggota FPI maupun yang pernah bergabung dengan FPI berdasarkan data sebanyak 35 orang terlibat tindak pidana terorisme. Bom Molotov untuk menuntut bebas HRS. Mengetahui pembuatan bahan KCL03 oleh Julaimi Agus atas perintah Hussein Husni di Condet. Digeneralisir bahwa FPI seperti itu. Dan terkait anggota sudah dijelaskan tadi, kalau misalnya terlibat dalam kasus terorisme itu kan dipidananya lama, ya kan? Tidak ada yang sebulan 2 bulan biasanya kan, sepengetahuan kami kan. Nah, itu sudah pasti terlibat, kemudian di luar organisasi, jelas dia menyimpang kan. Artinya kita berhentikan seperti itu. Jadi kalau itu sudah pasti kita berhentikan karena sudah melanggar. Jadi di situ ada pendanaan di situ. Nah ini ditelusur semua dan siapapun yang masuk dalam penelusuran itu, dia harus legowo menerima konsekuensi hukum. Apapun itu nanti status. Cerita penjaga warung di Depok yang temukan benda bertulis FPI Munarman. Sebuah benda terbungkus plastik hitam bertuliskan FPI Munarman ditemukan di dekat sebuah warung di Jalan Grogol 5, Kota Depok, Jawa Barat. Polisi belum mengungkapkan isi benda tersebut, namun pantauan Tribun Jakarta di lokasi menyebutkan bahwa bungkusan itu berisi kaleng dan magasin serta beberapa peluru. Taryati, pemilik warung, mengaku sempat mengira bungkusan itu sebagai paket pesanan sepatunya. Kala itu dia baru pulang belanja air mineral untuk stok warungnya. Aku bawa ke sini, aku buka pintu, ada barang itu, posisi di bawah saat aku buka pintu, begitulah kata Taryati kepada wartawan. Aku kira paketan sepatu datang. Aku pesan sepatu, cuma kan baru kemarin Sabtu. Masa paket sepatu saya sudah datang? Masa tapi nggak bayar ya? Belum bayar sudah ditinggal, begitulah katanya heran. Taryati lalu memungut bungkus itu sebelumnya meletakkan kembali dikarenakan berat. Menurut dia, bobot benda itu lebih dari 1 kilogram. Suaminya datang dan ikut memeriksa bungkus itu dengan mengocok-ocoknya. Namun tak ada bunyi barang memantul di dalam bungkus tersebut. Taryati pun langsung meminta agar benda itu dijauhi. Sudah, taruh saja di situ, nanti lapor Pak RT. Bukan barang saya, takutnya paketan gak bener atau barang bahaya nanti kita akan yang kena, begitulah ujarnya. Setelahnya, Ketua RT setempat datang dan memindahkan bungkus itu beberapa meter dari warung Taryati dan sempat mencungkil bungkus itu menggunakan sapu. Taryati mengaku tak pernah melihat ada pembeli atau orang-orang mencurigakan hilir mudik di sekitar warungnya. Ya namanya warung, yang datang banyak. Cuma yang mencurigakan, dia tidak tahu jelas sebutnya. Semua yang beli kayaknya kebanyakan orang-orang proyek. Terus kalau orang lewat, saya suka beli ya, nggak kenal. Ya, nggak tahu saya. Tapi nggak mencurigakan begitu sih, begitulah ujar Taryati. Munarman membantah, ex-juru bicara Front Pembela Islam atau FPI Munarman membantah keterkaitan dirinya dengan temuan benda mencurigakan yang terbungkus plastik dari kertas bertulis FPI Munarman di Limo Depok itu. Goblok sekali kalau ada orang mau meneror lalu menuliskan namanya sendiri. Ketololan macam apa lagi yang dipertontonkan kepada rakyat di negeri ini, itulah kata Munarman kepada Kompas.com. Sudahlah, berhenti menfitnah orang, itulah imbuhnya. Munarman tak menjawab ketika ditanya siapa pihak yang diduga berada di balik temuan benda mencurigakan tersebut. Ia hanya menyinggung mengenai kasus pembunuhan 6 laskar FPI di Tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Pertanggungjawabkan saja pembantaian 6 orang yang dibunuh di kilometer 50. Ini nanti di akhirat akan jadi persoalan besar bagi para pembunuhnya, begitulah kata Munarman. Ternyata ini alasan terduga teroris Condet HH dipecat dari FPI pada tahun 2017 silam. Alasan pemecatan Hussein Hasni alias HH terduga teroris yang ditangkap di Condet, Jakarta Timur diungkap oleh mantan Wakil Sekretaris Umum atau Wasekum Front Pembela Islam atau FPI Aziz Yanuar. Aziz Yanuar mengungkapkan bahwa HH sudah dipecat dari FPI sejak tahun 2017. Hussein dipecat lantaran dicurigai merupakan orang yang disusupkan sebagai bagian dari operasi intelijen. Keputusan pemecatan Hussein itu terlampir dalam surat keputusan Dewan Tanfizi Wilayah FPI Jakarta Timur
dengan nomor 005 SK DPW FPI Rabiul Awal 1439 tentang personalia pengurus DPW FPI Jakarta Timur periode 2015-2020. Ini bukti HH sudah dipecat FPI dari 2017, begitulah kata Aziz Yanuar. Aziz lantas memperlihatkan SK pemecatan Husain. Dalam surat yang diperlihatkan Aziz itu tertulis bahwa keputusan pemecatan Husain itu diambil dalam rangka terlaksanakannya program kerja FPI di wilayah Jakarta Timur. Di surat itu juga dituliskan bahwa diperlakukan pergantian pengurusan DPW FPI Jakarta Timur. Maka diputuskan bahwa Husain Hasni dicopot dari jabatannya sebagai Sekretaris Bidang Jihad DPW FPI Jakarta Timur periode 2015-2020. Husain juga diberhentikan sebagai anggota FPI. Surat itu ditandatangani oleh Ketua Tanfizi DPW FPI Jakarta Timur, Syafil Taher, dan PLT Sekretaris Indra Lesmana pada 11 Desember 2017. Namun dalam surat itu tak jelaskan secara rinci mengenai alasan pemecatan Husain. Hanya disebutkan bahwa putusan itu mempertimbangkan untuk pemberian kepastian hukum dalam SK. Aziz Yanuar mengatakan, Husain kala itu dipecat lantaran FPI sudah mencium bahwa pria tersebut merupakan bagian dari operasi intelijen. Husain lanjutnya juga diduga melakukan gerakan yang inkonstitusional. Aziz mengatakan orang-orang yang sudah dipecat FPI itu bukan lagi menjadi tanggung jawab dari bekas organisasi pimpinan Muhammad Rizik Syihab itu. Apalagi FPI kini telah dibubarkan. Sejak lama FPI sudah mencium hal ini adalah salah satu seorang gerapan operasi intelijen untuk pembusukan FPI dan terbukti saat ini beberapa jadi corong. Dan agen pembusukan itu dengan membawa-bawa nama FPI. Orang-orang yang sudah dibuang dari FPI karena jadi antek atau kaki tangan intelijen. Bukan lagi tanggung jawab FPI, apalagi FPI sudah dibubarkan oleh para pandir. Begitulah kata Aziz. Husain Hasni sebelumnya ditangkap di sebuah showroom mobil di kawasan Condet, Jakarta Timur pada 29 Maret 2021. Atau sehari pasca terjadinya aksi bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar. Saat rumahnya digeledah Densus 88 anti teror Mabes Polri menemukan atribut FPI dan juga kartu anggota ormas terlarang itu. Selain di rumah Husain, atribut FPI dan kartu tanda anggota atau KTA FPI juga ditemukan dalam sejumlah penggeledahan dari operasi penangkapan teroris di wilayah Jabodetabek. Dalam konferensi pers dipaparkannya sejumlah barang bukti seperti buku Dialog Amar Ma'ruf Nahi Mungkar yang ditulis Muhammad Rizik Syihab, jaket warna biru berlogo FPI, sejumlah piringan tentang FPI, kalender berlambang 212, hingga pakaian bergambar Yuni 212. Tak hanya itu, juga beredar foto dua terduga teroris, Husain Hasni dan Zulaimi Agus, dan terlihat hadir dalam persidangan ex-imam besar FPI di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Bambang Setiono misalnya, terduga teroris yang ditangkap di kawasan Mangga 2, Jakarta itu mengaku menjadi simpatisan FPI sejak awal Desember 2020 dan tergabung dalam grup Majelis Raitib dan Yasin. Kemudian Ahmad Junaidi juga mengaku anggota simpatisan FPI. Sejak Habib Rizik Syihab pulang ke Indonesia, saya tergabung dalam jamaah pengajian Yasin Rawatib dan di bawah pimpinan Husain Hasni, begitulah kata dia. Lalu Wilal Sajati mengaku juga anggota Laskar FPI. Saya Wilal Sajati. Saya anggota FPI jabatan terakhir sebagai Laskar di DPC Jaga Kerasa tahun 2019. Saya bergabung dengan kelompok Abu Husain pasca penangkapan Habib Rizik dan pembubaran FPI, begitulah kata Wilal Sajati dalam video tersebut. Densus 88 tangkap terduga teroris di Karawang. Warga murah senyum, tetapi LN, terduga teroris asal Ciamis, ditangkap tim detasemen khusus atau Densus 88 anti teror di perumahan Kelari Regensi, Desa Kelari, Karawang. Menurut salah satu tetangga Edi, LN dikenal kurang bergaul di masyarakat. LN juga diketahui baru tinggal di perumahan itu sekitar 3 bulan, sehari-harinya bekerja di depot air minum. Murah senyum tetapi jarang bergaul, dia meninggalkan rumah adiknya.
Hal senada yang juga diungkapkan oleh salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Klari Tamrin Felani. Menurutnya tidak begitu dikenal oleh warga sekitar. Warga pun kaget saat rumah LN digeledah Densus 88. Dia pulang ke perumahan Kelari Regensi hanya di waktu malam untuk tidur. Pagi, siang, dan sore di tempat galon, tempat kerja LN di Johar, begitulah ungkapnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Densus 88 menangkap LN diduga terlibat jaringan terorisme. Dari penggeledahan itu, aparat mengamankan sejumlah barang bukti, di antara lain buku dan senjata tajam jenis badik. Yang terlihat sama kita itu hanya buku-buku yang disimpan di dalam dus besar yang dibawa oleh tim Densus 88 anti teror. Begitulah kata Nagetaf ditemui di Masjid Perumahan Kelari Regensi, Senin 5 April 2021.